Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa latarawunnaha 'ainal yakin. Kemudian kamu akan melihatnya benar-benar dengan mata kepala sendiri. Sebagai agama langit terakhir, sebagai agama manusia terakhir, sebagai rasul terakhir, sebagai puncak akhlak yang terakhir, Allah menerangkan dengan begitu tegasnya bahwa sebagai fitrah agama yang terakhir adalah suatu hal yang pasti bahwa sesuatu yang dibangun dengan penuh kesederhanaan, dibangun dengan penuh keinsafan untuk lebih fokus kepada membangun pribadi, akal, hati, dan hawa nafsu, sudah tidak ada lagi tempat kita ingkar, tempat kita untuk tidak yakini bahwa agama Rasulullah yang dibawa untuk mengembalikan fitrah Ka'bah, ketiadaan berhala-berhala adalah sekaligus rahmatan lil alamin, bagi alam semesta. Karena sejarah sudah membuktikan banyak raja-raja besar, banyak nabi-nabi besar yang semasa hidupnya pada zamannya harus mewakilkan konsep ketauhidannya lewat bangunan-bangunan besar, lewat ciptaan-ciptaan spektakuler. Itu tidak akan kekal hingga kiamat. Nur Muhammad adalah awal sekaligus akhir. Jangan kita mengirikan. Kok bisa sih nabi mereka, nabi terakhir? Ya sudah, kita sesatkan saja umatnya dengan memalingkan logika-logika keilahiannya kepada logika-logika kebendaannya. Itu konsep Iblis Laknatullah yang dicekoki kepada setiap akal manusia yang pendengki, yang ingin melihat Islam terpuruk. Begini ya, kita tahu udara untuk bernapas. Tanpa udara kita semua akan mati. Pun begitu, dalam konsep teologi dimanapun, dalam konsep filsafat dimanapun, dalam konsep ilmu baik yang nisbi maupun yang non nisbi dimanapun, Islam itu seperti udara. Kalian bisa hidup karena kalian ada tubuh, tapi jiwa kalian tidak hidup jika jauh dari Islam, jauh dari fitrah Rasulullah, jauh dari fitrah Al-Quran. Mungkin terkesan mengada-ada ya. Mana buktinya saya hidup? Ya justru itu Allah bilang. Karena memang yang namanya manusia keras kepala. Macam-macam model kaum Bani Israel yang
ingin melihat Tuhan sekaligus di depan mata, akhirnya dijatuhi dengan bukit Tursina. Umat-umat semacam itu yang ingin melihat Allah dengan mata kepala mereka sendiri. Kalian nanti akan melihat neraka jahim dengan mata kepala kalian sendiri. Kalau kalian masih kekeh marekeh tentang jalan kalian yang gemar sekali jauh dari fitrah utusanku Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, bermegah-megahan, sungguh membuat engkau lalai sampai ke liang kubur, sampai kalian tidak ingat sama aku yang menciptakan kalian. Berbuat maksiat, berbuat jahat. Mending kalau bermegah-megahnya melalui jalan halal, secara hukum, secara hukum kepemilikan. Masih ada hak untuk membela diri, karena atas usahanya. Misalnya pada saat itu terjadi dialog di neraka jahim, ini sudah lewat jalan yang haram, mengambil duit rakyat, nilainya jelek, tapi bisa masuk pegawai negeri sipil, bisa masuk jalur-jalur yang secara logika tidak mungkin bisa, karena ada orang dalam, nepotisme. Lalu di dalam berbuat seperti tikus, berkolusi, mencari celah untuk mengambil harta rakyat. Siapa yang tidak geram dengan kelakuan-kelakuan manusia model semacam itu? Ingin bergaya hidup seperti Madonna dengan jalan merampok duit rakyat. Kalau usaha sendiri sih mungkin secara logika pun di neraka jahim tidak sakit-sakit amat disiksanya. Ini udah bukan duit dia, bukan, tapi gayanya petatang petenteng, seolah-olah hidup mati manusia dia yang pegang. Kejaliman-kejaliman semacam itu tidak ada tempatnya di hadapan Allah. Kebanggaan-kebanggaan semu yang kalian lihat seperti Firaun yang sedang berjalan, para budaknya menyembah, sementara di hatinya ingin melaknatnya, berharap langit dan bumi memberi hukuman kepadanya. Diturunkanlah Musa, ditenggelamkan di Laut Merah, ditenggelamkan lagi di Laut Jahanam yang paling dalam, di Laut Jahim yang paling dalam. Seluruh neraka akan mereka coba. Agama mana yang begitu lantang menyampaikan hal-hal semacam ini kalau bukan agamanya Rasulullah? Makanya pada bergetar semua penduduk Ka'bah, penduduk Mekah, penduduk Madinah. Saking takutnya konsep pembalasan yang dibawa oleh Rasulullah. Tidak konsep abal-abal, maaf. Konsep pembalasannya trinitas, di mana kita berbuat maksiat apapun dibalas dengan kebaikan, darah Yesus, anggur Yesus, dan air mata Yesus. Tidak, ini bukan Bani Israel. Allah tidak mau seperti itu. Tidak. Sekali-sekali tidak. Saking kesalnya. Ini Allah dalam konteks, jika kita ingin bermain-main analogi, ini konteks maskulin yang kakek-kakek yang sangat marah luar biasa. Kita lagi, ini saya udah berbuat musik juga, menganggap Allah dalam bentuk wujud manusia. Astagfirullahaladzim. Saking ini saya ingin mengajak kalian berpikir jenaka saja. Geram Allah. Niscaya kamu akan benar-benar melihat dengan kepala sendiri
Alhamdulillahirabbil alamin.